Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Min kitabi adabi sulukil murid lil imam Syekhul Islam Qutbud Da'wati wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Ila an qala al-khatimah نذكر فيها شيئا من أوصاف المريد الصادق. قال بعض العارفين رضي الله عنهم ونفعنا بهم أجمعين: لا يكون المريد مريدا حتى يجد في القرآن كل ما يريد ويعرف النقصان من المزيد ويستغني بالمولى عن العبيد ويستوي عنده الذهب والصعيد. المريد من حفظ الحدود ووفى بالعهود ورضي بالموجود وصبر عن المفقود. المريد من شكر على النعماء وصبر على البلاء ورضي بمر القضاء وحمد ربه في السراء والضراء وأخلص له في السر والنجوى. Nah, beliau mengatakan di dalam penutupan dari kitab ini beliau akan membawakan beberapa sifat-sifat atau ucapan para ulama yang mengatakan mengenai seorang murid yang shadiq, yang jujur, yang sungguh-sungguh. Tujuannya agar menjadi barometer, tolak ukur buat kita. Jadi kita jangan ngaku seorang murid kalau belum sampai kepada apa yang disebutkan di sini daripada sifat-sifatnya. Dan yang disebutkan di sini bukan sifatul aulia al-wasilin, bukan. Masih al-murid yang jujur, yang tulus, yang benar-benar sungguh-sungguh. Kalau aulia lain lagi. Ya, di atas itu. Ya, kata beliau, qala ba'dul arifin nafa'ana radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi. Berkata sebagian para arifin, beliau tidak menukil ini ucapan siapa, maksudnya untuk ikhtisar biar enggak kelamaan. Jadi langsung aja bawain ucapannya. Qala la yakunul muridu muridan hatta yajida fil Qur'an kullama yurid. Tidaklah seorang murid ilallah subhanahu wa ta'ala menjadi seorang murid yang sungguh-sungguh kecuali dia bisa menemukan di dalam Al-Quran semua yang dia cari. Maksudnya apa? Mau cari duit gitu. Seorang murid mintanya apa? Al-wusul ilallah wassair ilallah. Itu iradahnya dia, keinginannya dia. Maka semuanya dia dapatin di dalam Al-Quran ada. Minal ulum wal ma'arif. Dan dia bisa menukil dari situ apa yang dia butuhkan, apa yang dia perlukan di dalam jalan menuju Allah, dia bisa menemukannya di dalam isyarat atau arahan dari Al-Quran. Berarti seorang murid dituntut atau diperlukan bagi seorang itu untuk belajar Al-Quran. Wa illa apa? Masa tebak-tebakan? Masa gak ngerti bahasa Arab, gak ngerti apa-apa, terus dia dituntutnya seperti itu, lebih baiknya seperti itu. Dan kalau seandainya, walaupun itu bukan syarat, cuman kita berandai doang. Kalau seandainya seorang disyaratkan gak bakalan bisa jadi murid yang sejati kecuali dia harus bisa bahasa Arab, mengerti bahasa Al-Quran dan bahasa hadis. Niscaya itu bukan syarat yang berat sebenarnya. Karena menguasai bahasa itu lumrah, semua orang bisa. Bahkan orang kalau udah mau kerja, Masya Allah, bayar kursus, ya enggak? Dia mau belajar, mau kerja di Jepang, gajinya 30 juta per bulan, dibela-belain. Kursus bahasa Jepang, nyambung gak nyambung, pokoknya harus bisa, harus dikuasai. Kenapa? Karena mau dapetin untung. Nah, kalau ente tahu untungnya ketika engkau mempelajari bahasa Arab, itu bisa tahu keindahan Al-Quran dan arahan-arahan dari Al-Quran, arahan-arahan dari Nabi Muhammad SAW beda jauh
ketika engkau mempelajarinya dengan diterjemahkan, nggak tahu dari inti bahasa tersebut dari apa. Karena seluk-beluk bahasa Arab itu luas, memiliki aujuh, memiliki pemahaman, ya, dan memiliki kelezatan tersendiri, beda dengan yang lainnya. Makanya kalau dibilang enggak harusnya setiap orang mempelajari bahasa Arab, itu harusnya memang. Ya, bukan sesuatu yang wah enggak usah ngerebetin orang, enggak. Ini kan anjuran. Ini kan harusnya dijadikan sesuatu yang lumrah bagi seorang muslim untuk belajar bahasanya Al-Qur'an. Luqatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, untuk jadi seorang murid sejati, dia tidak jadi murid sejati kecuali dia menemukan semua yang dia inginkan ada di dalam Al-Qur'an. Dia baca Al-Qur'an, dia tahu arahannya dari Allah, disuruh begini, disuruh begini, disuruh begini. Semua ada di situ. Yang dia cari ada di situ. La ilaha illallah. Terus apa sifatnya? Wa ya'rifun nuqsan minal mazid. Dia bisa mengetahui kapan dia kurang, kapan dia nambah. Dari apanya nambah kurang? Berat badannya, duitnya, kondisi hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Muamalat dia dengan Allah, dia tahu nih sekarang ana lagi nggak bener nih kayak gini. Ada kurang, ada begini. Dan dia merasakannya dan tahu. Dan bagaimana, dan dia mengatasinya, berusaha untuk memperbaikinya. Mazid, dia tahu ini bertambah, ini ada sesuatu yang udah tambah. Tapi enggak ujub, enggak merasa hebat, merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya seorang murid selalu teliti dengan kondisi hatinya, enggak sabahlal, enggak begitu aja. Seadanya, yang penting hadir majelis, yang penting belajar, yang penting zikir, yang penting tahajud, yang penting baca Quran. Lah, dia harus koreksi terus. Ini anak baca Quran sekarang, nambah enggak iman, nambah enggak keyakinan, nambah enggak? Kok enggak? Kenapa? Berarti anak tertidur, berarti anak kurang, berarti tahu dia. Karena dia selalu dipantau terus tuh hatinya. Nah, karena itu modal utamanya dia, seorang murid. Ya. Terus bagaimana lagi sifatnya? Kata wa yastaghni bil maula 'anil 'abid. Dia merasa cukup dengan Tuhannya, dengan Allah dari hamba-hambanya Allah. Merasa cukup, yastaghni bil maula. Allah, ada Allah. Dia enggak membutuhkan makhluknya. Bukan berarti dia enggak dibantu atau tidak punya teman atau bukan. Tetapi hatinya tidak terikat dengan makhluk. Kalau enggak ada fulan enggak bisa nih, kalau enggak ada begini enggak jadi nih, kalau kef enggak, Anda punya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka yang membantu aunan fillah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala bantu kita dengan al-mu'minin, ba'dhum awliya'u ba'd. Al-mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Mereka saling bantu, saling tolong. Tetapi hatinya hanya merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti seorang murid harus mengeluarkan, biar jadi jujur benar shadiq, harus mengeluarkan dari hatinya keterikatan dengan makhluk. Itu arti omongan ini, ya. Yastaghni bil maula 'anil abid berarti apa? Seorang murid harus melepaskan dari hatinya keterikatan dengan makhluk. Terikat dengan fulan, kalau enggak ada fulan enggak bisa, kalau enggak ada. Ya. Harus keluarin itu dari hatinya, dibersihin hatinya. Baru dia dianggap jujur, tulus di dalam iradahnya. La ilaha illallah. Terus apa lagi? Kata beliau, wa yastawi 'indahu adh-dhahab was-sa'id. Dan di mata dia sama saja yang namanya emas dengan debu. Sa'id, debu. Atau batu atau debu. Jadi enggak pikirannya dunia. Di mata dia mau emas, mau debu sama. Masya Allah. Di mata kita sama enggak tuh? Duit sama batu sama? Ya enggak mungkin. Daun dengan uang sama? Oke, duit itu perlu. Maksudnya gimana? Apakah berarti dia itu dia kalau punya emas berarti ditaruh di jalanan gitu? Ya? Apakah begitu artinya? Seorang murid punya duit, punya apa? Ditelantarkan karena di mata dia sama aja, bukan begitu. Lalu ini omongan apa? Di hati dia seperti itu, tetapi dia wajib hukumnya meletakkan segala sesuatu pada tempatnya.
Paham gak nih? Bedain. Di hati dia sama aja, artinya sama aja. Kalau dia lagi punya, terus tau-taunya hilang, sama kayak orang kehilangan debu atau tanah atau batu yang ada. Gimana? Sedih nggak? Sedih banget gitu? Enggak, biasa. Biasa aja. Karena memang nggak terikat dengan hal tersebut. Nggak merasa hal tersebut itu kewajiban harus, kalau nggak bisa hidup. Nggak. Keluar dari hatinya hal tersebut. Udah menganggapnya sesuatu yang biasa. Kalau ada dia pakai sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, ditaruh di tempatnya. Di sini. Di tempatnya disimpan, bukan berarti dibuang-buang. Kenapa? Karena ini namanya teledor di dalam amanat. Karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan dan menjadikan yang namanya emas berharga dan ada nilainya, ada uang itu ada fungsinya, maka fungsikan sesuatu pada tempatnya. Ya. Jadi bukan, kadang-kadang orang salah paham mengira oh nggak mungkin ada orang kayak gitu. Masa sih ditaruh duitnya ditaruh di jalanan atau apa, tidak di enggak. Ini permasalahannya pada hatinya. Bukan perbuatannya. Kalau perbuatannya dia harus jaga amanat memang. Ya, apalagi punya orang, nggak bisa. Ya, punya dia ini masalahnya. Tapi di hati dia kalau kehilangan atau kalau apa, kalau tidak ada, sama aja, nggak apa-apa. Ya, dia nggak merasa berat, nggak merasa repot atau apa. Taib. Ini sifat murid. Nah, ini disebutkan dari sebagian ulama. Ya, ini satu lagi, beda lagi nih ucapan dari ulama yang lain. Al-muridu man hafizal hudud. Seorang murid itu adalah orang yang menjaga batasan-batasan Allah. Mana yang haram, mana yang halal. Jaga dia, benar-benar. Gak sembarangan. Haram, udah deh gak apa-apa. Bahkan seorang murid jaga batasan yang makruh, sesuatu yang makruh, gak bagus. Gak mau saya. Gak bisa dia seorang murid tapi buat maksiat lancar aja. Gak ada taubatnya, gak ada takutnya. Ada murid apa nih? Muridud dunia, laisa muridul akhirah, laisa muridullah subhanahu wa ta'ala. Man hafizal hudud, dia menjaga batasan-batasannya, ya. Arangan Allah, anjuran dari Allah selalu dijaga sama dia. Wa waffa bil uhud, ya. Wa waffa, dan dia menepati uhud, janji. Janji apa? Emang kita pernah janji? Nah, kita punya perjanjian sama Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Anda nggak pernah kerasa berbuat janji, ya kan? Kebanyakan orang Muslim tahu nggak dia punya janji sama Allah? Janji apaan? Anda nggak pernah janji apa-apaan. Bukankah engkau mengatakan la ilaha illallah? Iya, la ilaha illallah artinya apa? Tiada Tuhan selain Allah. Berarti engkau berjanji bahwa engkau akan mengabdi kepada Allah, setia kepada Allah, patuh kepada Allah, mencintai Allah, tidak mendahulukan selain Allah. Itu janjinya. Ini yang terdapat dari kalimat la ilaha wa Muhammadun Rasulullah. Apa? Berarti saya percaya Muhammad itu utusannya Allah. Berarti apa saja yang dibawakan beliau itu perintah kepada saya harus nurut, saya harus patuh. Berarti kalian punya janji. Betul. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, janji, ahdun bainana wa bainallah. Dan janji tersebut apabila kita tepati, kita jalani dengan benar, maka Allah akan masukkan kita ke dalam surga Allah. Nah, dalam surat Yasin Allah sebutkan apa? Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an'buduni hadza siratum mustaqim. Bukankah aku telah mengambil perjanjian dari kalian anak Adam. Alam a'had ilaikum ya bani Adam, bukan Nabi Adam doang. Bani Adam, kalian semua bani Adam. Bukankah aku telah mengambil perjanjian dari kalian wahai anak-anak Adam untuk kalian tidak menyembah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, dia adalah musuh jelas, yang paling jelas untuk kalian. Dia enggak bakalan nyelamatin kalian. Wa any'buduni, dan perjanjiannya adalah kalian menyembah kepadaku, kata Allah. Hadza siratum mustaqim. Dikatakan hadza ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza siratum mustaqim. Ini yaitu Nabi Muhammad, sirat mustaqim, jalan yang paling lurus. Kita mau menunjukkan ubudiyah kepada Allah, pegangannya mana? Ya Nabi Muhammad. Wa innaka la tahdi ila siratillah. Siratul mustaqim. Imamnya siratul mustaqim Nabi Muhammad SAW. Hadza siratul mustaqim. Ini jalan yang lurus. Ya. La ilaha illallah. Lihat tuh,
seorang murid, waffa bil uhud, dia menepati janjinya, janji setia kepada Allah, janji untuk taat kepada Allah. La ilaha illallah. Ya. Wa radhiya bil mawjud, dan sifatnya adalah dia selalu ridha, selalu menerima yang ada. Radhiya bil mawjud, yang ada dia terima, dia senang, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya sebaliknya, seorang murid malah nuntut kepada Allah, kok ana seorang murid tapi kok miskin, hidupnya susah. Harusnya Allah kasih dong, kan ana udah gini, udah gitu. Ya Allah, ini murid kemana larinya? Jalannya kemana itu? Ya itu ente iradatul dunia, syuf. Jauh banget, iradatul akhirah bukan kayak gitu. Terus anda nggak boleh punya dunia. Ya, perdebatan yang sering dibawakan orang yang memang cinta sama dunia, cuman mau berlagak suci, mau berlagak pengen kayak murid. Gak boleh dunia, siapa yang bilang gak boleh dunia? Boleh itu dunia, ya, boleh ente punya dunia. Tapi kalau itu dijadikanmu sebagai tujuanmu, ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, biar nanti juga anak dikasih rumah bagus, tadi dikasih ini, dikasih. Tujuannya itu, tak maksudnya ente itu. Iya dong, kan biar hidup enak. Berarti ente iradatul dunia. Wa in kan ala suratul akhirah, walaupun gambarannya kayak pengen akhirat, tapi pengennya tetap aja di dalam hati itu pengennya dunia sebenarnya. Cuman berlagak pakai keinginan akhirat. Jangan begitu. Ya. La ilaha illallah. Wa radhiya bil mawjud, dia selalu ridha, selalu senang, selalu bahagia, menerima apa yang ada. Wa sabara 'anil mafqud, dan dia sabar atas sesuatu yang tidak dimiliki, nggak punya gini, nggak punya gitu, sabar. Ya. Sabar, bahkan yashkurullah subhanahu wa ta'ala, bahkan dia bersyukur kepada Allah ala kulli hal, atas segala keadaan. Ada dari dunia dia syukur, tidak ada dia syukur. Masya Allah, ini murid apa wali min awliyaillah, sifat-sifatnya. Ya. Ini seorang murid as-sadiq begini, gimana para awliya? La ilaha illallah. Al-muridu man syakara 'ala an-ni'ama, seorang murid itu adalah orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, selalu syukur. Ya, selalu ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tercucur air mata untuk mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saya dimanja sama Allah, saya dikasih. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sabara 'alal bala, dan dia itu memiliki sifat sabar terhadap musibah. Wa radhiya bimurril qada, dan dia selalu ridha, selalu menerima. Kalau bahasa Indonesia itu ikhlas ngomongnya, tapi maksudnya menerima. Selalu dia menerima apa? Bimurril qada, dengan pahitnya takdir Allah. Ada suatu kejadian pahit, gak enak sama sekali, kok begini kejadian, tapi dia ridha, alhamdulillah, saya terima ya Allah, ini ketetapan darimu, ini adalah takdirmu, saya menerima daripada ketentuan tersebut, dia ridha. Wa hamida rabbahu fis sarra'i wad dharra, dan dia memiliki sifat selalu bersyukur, selalu memuji Allah di dalam keadaan sarra, dalam keadaan enak, wa dharra, dalam keadaan susah. Karena dia selalu melihat dalam keadaan susah nih, dia melihat subhanallah, ini kelembutan dari Allah. Allah bisa ngasih musibah lebih parah dari ini, ujian lebih berat dari ini, tapi Allah kasih, alhamdulillah. Ya. Terus Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan, atau kita lebih layak, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala pada musibah tersebut. Alhamdulillah. Jadi di dalam kesulitan pun dia bersyukur kepada Allah. Yahmadullah. Enggak gerutu. Kadang orang di dalam nikmat dia gerutu. Dia ngeluh. Padahal dia itu tercurah nikmat, enggak sakit, enggak ribet. Ya, digampangin urusannya, di mana? Nanti susah itu. Gerutu terus. Ngeluh terus sama Allah. Syahadat. Mana? Nanti gak nginget gitu. Coba diinget-inget dulu yang benar. Allah Subhanahu wa taala kalau mau menyiksa hambanya atau mau
menyusahkan, susah bener-bener ente nggak bisa ngapa-ngapain ente. Ya. Maka di dalam kesulitan sebenarnya banyak kelembutan. Di dalam kesulitan banyak kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan di dalam penolakan, maksudnya tidak dikasih, itu sebenarnya ainul ata. Tidak dikasih itu sebenarnya pemberian dari Allah. Ya, kata Habib Ali Habsyi. Ya. Innal ata imdaduhu mutanawwi'un. Sesungguhnya yang namanya pemberian itu, pemberiannya itu jenisnya macam-macam pemberian. Ya husna hadzakal atal mutanawwi'i. Ya nafsu la alhasil dia bilang barangkali di dalam keterlambatan dalam memberikan atau pemberian dari Allah itu pemberian sebenarnya. Ya, kadang-kadang kita minta sesuatu sama Allah, nggak dikasih. Hakikatnya itu pemberian dari Allah. Jadi ente nggak dikasih itu ada maksudnya. Untuk ini, untuk engkau lebih ubudiyah kepada Allah, engkau lebih menghamba kepada Allah, engkau lebih percaya kepada Allah. Berarti hakikatnya Allah SWT tidak memberikan, hakikatnya untuk memberikan. Nah, itu dalam ketidakmemberikan. Bagaimana dengan pemberiannya? Hadza ata'una famnun au amsik bighairi hisab. Kalau udah ngasih Allah, ya, ada yang bisa tahu takarannya. La ilaha illallah. Lalu beliau mengatakan al-muridu man syakara 'ala an-ni'ma wa sabara 'ala al-bala wa radiya bi murril qada wa hamida rabbahu fis sarra'i wad dharra. Terus wa akhlasa lahu fis sirri wan najwa. Dan selalu ikhlas kepada Allah, selalu hanya bertujuan untuk Allah. Arti ikhlas beramal hanya untuk Allah. Di dalam keadaan apa? Fis sir, dalam keadaan dia sendiri. Dalam keadaan rahasia atau dalam keadaan tidak diketahui orang, sir. Wan najwa, najwa artinya di dalam keadaan bersama orang, ada yang diajak ngomong. Ya. Kalimat najwa innaman najwa apa? La khaira fi katsirin min najwahum. Najwa itu artinya obrolan seseorang. Maksudnya fi sirri wan najwa dalam keadaan dia sendirian atau dalam keadaan bersama orang. Dia itu selalu ikhlas untuk Allah. Tidak ada tujuan lain kecuali Allah. Tidak bertujuan kepada makhluk. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, mirip gak sama kita nih? Ya, mirip gak sama kita? Kita ngomong ke diri kita sendiri, ya Allah, kok saya jauh banget sama sifat-sifat begini. Tapi jangan sekali-kali ketika melihat seperti itu terus ente bilang, udah itu sih gak mungkin. Jangan kayak gitu. Karena itu termasuk su'udzon sama Allah. Seperti ente bilang Allah gak bakal ngasih ente seperti itu. Kenapa? Kan kita udah belajar itu. Ketika kita membaca hal-hal semacam ini, itu jadi motivasi buat kita. Loh, anda gak tahu diri, anda gak mungkin bisa kayak. Kalau engkau bersandar kepada dirimu, gak bakalan bisa. Tapi kalau engkau meminta kepada yang maha kaya, yang maha bisa, bisa. Nah, itu mau nyender pada siapa? Diri sendiri, bakal bisa. Mau nyampe kayak apa juga, ente gak bakal nyampe kemana-mana. Tapi ini semua, mereka yang mendapatkan ini memang atas kehebatan mereka. Misalkan ada seorang murid shadik sesuai dengan kriteria ini. Emang dia dapetin itu karena kehebatan dia atau pemberian dari Allah? Pemberian dari Allah hakikatnya. Terus yang memberikan itu kepada mereka nggak bisa lagi ngasih kepada kita? Bisa. Bisa lebih lagi. Terus kenapa ente ngerasa nggak bisa? Nah, perasaan semacam itu kadang-kadang seseorang itu tercampur atau dia nggak bisa membedakan antara tahu diri dengan berharap kepada Allah dengan percaya kepada Allah. Dia nggak bisa bedain ini. Ketika dia tidak bisa membedakan ini, akhirnya ngerasa dia tahu diri nggak mungkin dapat. Akhirnya putus asa, udah nggak mungkin. Padahal itu sebenarnya di dalamnya su'udzan billah. Itu ada prasangka buruk sama Allah. Kenapa? Karena nganggap Allah nggak bakalan ngasih anak begituan. Allah udah nggak bisa lagi ngasih. Mungkin kan? Allah nggak bilang kayak gitu. Cuman perbuatan kita tuh kayaknya seperti itu. Dengan kita mengatakan nggak mungkin, udah ini mah orang lain.
Kalau saya nggak mungkin. Berarti ente mengatakan Allah nggak bakalan ngasih ente gitu. Allah nggak bisa ngasih ente. Ngasih orang lain bisa, tapi kalau ente enggak. Oh enggak, anda nggak bilang kayak gitu. Tapi itu ucapan dan pemikiran diartikan seperti itu. Karena orang yang percaya sama Allah, dia bakal minta sama Allah. Dia akan berusaha dengan apa yang dia bisa, dia akan meminta dan nggak malu untuk meminta kepada Allah. Anak malu minta sama Allah kayak gini, anak siapa anak lah? Kalau bukan minta kayak gini dari Allah, terus mau minta dari siapa? Nah ini juga kadang-kadang rasa malu untuk meminta sesuatu sama Allah. Anak minta yang kecil-kecil aja. Allah nggak suka dari hambanya kalau minta sama Allah yang kecil-kecil, nggak suka. Kalau seandainya kenabian bisa diminta, kita minta jadi nabi. Kalau bisa diminta, nggak bisa teman. Udah ditutup sama Allah. Iya kan? Karena kita percaya Allah yang maha kaya dan Allah yang maha dermawan, kita minta sesuatu yang paling tinggi. Karena percaya sama Allah, bukan karena kitanya. Paham di sini? Muamalat dengan Allah Subhanahu wa taala jangan begitu. Jangan kecil hati, jangan rendahan. Jangan rela terhadap sendiri rendah, yang rendah, jangan. Kata Imam Al-Haddad, "Wala tagna' bidunil 'aini manzilatan. Fal khibbu man yaktafi bidh-dhilli wal athari." Janganlah sekali-kali engkau merasa cukup kalau belum mendapatkan derajat di tengah-tengah mata. Maksudnya tengah-tengah mata gimana? Ada derajat orang, fulan ini di mata nih. Maksudnya dalam bahasa Arab begitu tuh. Fulan hadza fi aini. Maksudnya apa? Derajat yang paling tinggi. Ini orang paling saya cinta gitu artinya. Ya, Allah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Qal fa innaka astana'tuka li nafsi." Berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Fa innaka bi ayunina." Engkau itu berada di dalam pandangan kami. Maksudnya udah orang yang paling. Kata Imam Al-Haddad, jangan engkau pernah merasa cukup mendapatkan derajat di bawah pandangan mata, di bawah wastul ain. Wala tagna bidunil aini manzilatan. Kenapa? Fal khibbu, orang yang bodoh itu, man yaktafi bidzilli wal athari. Orang bodoh itu yang merasa cukup dengan bayangan doang. Dapetin bayangannya doang udah, ana udah cukup ngerasa dapat bayangan. Masih ada sesuatu yang lebih. Ente udah baru dapetin bayangan doang. Belum dapetin yang asli. Enggak, ana udah gini aja udah cukup banget dah. Ini kata Imam Haddad, ini bodoh orang. Ente bisa dapetin yang lebih, kok ente malah ngerasa cukup. Nah, kira urusan dunia nggak mau begitu. Nah, yang paling tinggi, yang paling untung. Kira akhirat zuhud. Zuhud terbalik. Kebanyakan orang zuhud. Ya, kebanyakan orang yang hidup nih sekarang muslimin zuhud. Zuhud banget, zuhud terhadap akhirat. Ayo mau enggak? Enggak, anda cukup deh. Anda penting sholat, yang penting ibadah, nanti nggak masuk neraka aja, udah. Ya udah, inti zuhud bener dah. Coba dunia ente begitu juga. Cukup aja rumah aja. Enggak bisa, anda maunya yang lebih tinggi. Kiraan dunia aja. Neraka pengen yang paling tinggi. Kiraan akhirat malah zuhud. Nah, ini gimana? Hal tersebut jangan ngerasa kecil, jangan ngerasa nggak bisa. Memang kalau kita bersandar kepada diri kita nggak mungkin dapat apa-apa, nggak punya apa-apa. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah yang Maha Kaya, mampu. Ya, minta, ya Allah, Engkau yang memberikan kepada mereka, saya juga minta. Sebagaimana Engkau memberikan itu kepada mereka, saya mau, ya Allah. Saya tahu saya nggak pantas ya Allah, tapi Engkau pantas. Ya enggak? Saya tahu saya nggak pantas, tapi Engkau pantas untuk memberi. Ajib gak tuh munajatnya begitu tuh? Ya Allah, saya merasa nggak pantas, mau dikasih, mau diampuni nggak pantas, tapi Engkau pantas untuk mengampuni, memberi, dan itu nggak mengurangi sama sekali kekayaanmu ya Allah. Berapa banyak seorang hamba jauh dari Allah, dirubah hatinya, didekatkan, dijadikan seorang wali arif billah saleh. Banyak. Dan itu nggak mengurangi atau menambah daripada kekayaan Allah. Maha mampu. Nggak pernah Allah ngasih syarat harus orang yang keturunannya fulan baru anak angkat derajatnya. Nggak ada. Boleh harus orang yang syaratnya dari kecil taat sampai sekian umur baru anak angkat derajat. Nggak ada. Syuf nikmat Allah. Nggak pernah kasih syarat begitu. Nggak ada syarat untuk dekat kepada Allah, kewalian kepada Allah, jadi orang soleh, arif billah. Nggak ada syarat seperti itu. Oh harus, gak bisa ente, udah telanjur, udah kelewat. Karena harusnya seorang pengen jadi arif billah harus dari kecil taat, harusnya. Gak ada. Dan itu udah ada orang-orang contoh-contoh orang-orang seperti itu.
tadinya ahli maksiat, tadinya jauh, tadinya nggak kenal apa-apaan. Ketuk hatinya Allah Subhanahu wa taala, astagfirullah, taubat kembali, ya, jalan mujahadah, berusaha sungguh-sungguh sampai dikasih sama Allah. Nggak dilihat ente turunan siapa ente? Ente anak siapa ente? Enggak. Ente kasus ente terlalu banyak? Enggak. Nah, enaknya begitu sama Allah Subhanahu wa taala. Pintunya kebuka terus, gak pernah nutup pintunya kepada siapapun. La ilaha illallah. Lalu beliau mengatakan, al-muridu man la tastariguhul aghyar wa la tastab'iduhul athar wa la taghlibuhu syahwat. Allah. Al-murid, murid itu yang jujur adalah orang yang tidak dicuri, tidak tastariguhu maksudnya dibelenggu oleh al-aghyar. Atau aghyar, aghyar itu apa? Jadi ini istilahnya ahli tasawuf, ada anwar, ada aghyar. Aghyar itu kata Imam Al-Haddad itu adalah seperti syahwat, keinginan-keinginan nafsu, ya. Itu semua aghyar. Aghyar adalah kebalikan dari anwar, dari cahaya. Dan aghyar yang dimaksud adalah keinginan nafsu dan kecintaan terhadap dunia, itu aghyar. Berarti seorang murid itu tidak terikat atau tidak terbelenggu dengan keinginan-keinginan dunianya dan tidak terbelenggu dengan hawa nafsunya, itu aghyar. Ya, tidak mau dia terbelenggu, tidak mau dia dibudak atau dijadikan budak. Tastariguhu sebenarnya jadi menjadi budaknya, tidak mau dibudakkan oleh dunia, oleh sesuatu yang fana, yang sesuatu yang nggak mau dia. Wala tasta'biduhul athar, begitu juga sama ini, dan dia tidak dijadikan budak. Rig wal abd itu sama aja dalam bahasa Arab. Tasta'biduhu menjadi tidak mau, tidak rela dijadikan budak oleh athar. Athar itu apa? Athar itu kullu ma siwallah fahuwa athar min atharillah subhanahu wa ta'ala. Al-athar itu arti bekas. Kalau bahasa Arabnya athar artinya bekas, tapi artinya bekas maksudnya apa? Kullu ma siwallah, selain Allah itu athar. Dia nggak mau diperbudak oleh makhluk Allah gitu, oleh sesuatu selain Allah, itu athar. Gak mau dia diperbudak oleh keinginan. Dia punya keinginan, dia punya syahwat, dia punya ini, tapi gak mau dikontrol oleh itu. Dijadikan kalau gak begini ini gak bisa. Kalau gak mau dia dijadikan budak oleh syahwatnya atau keinginan-keinginannya, hasratnya atau apa saja. Bukan berarti dia gak punya syahwat atau gak punya keinginan, dia pasti punya, tapi gak mau diperbudak. Dilihat bener gak, bagus gak? Gak bagus, kurang diridhoi, tinggalin. Oh ada keinginan begini, bagus gak? Ya ada ridha Allah, balas kerjain. Astagfirullah. Ya kalau memang ngerasa itu adalah syahwat doang, sesuatu yang sifatnya syahwat, sesuatu yang sifatnya duniawi, tetapi mubah dan dia nggak melihat ada permasalahan di situ, dia kerjakan, dia istighfar. Tapi dia nggak mau diperbudak oleh hal tersebut. Wala taghlibuhu syahawat, dan dia tidaklah dikalahkan oleh syahwatnya. Dia tidak mau dikalahkan oleh syahwatnya. Bukan berarti tidak ada syahwat, pasti ada. Dia juga manusia, bukan malaikat, punya nafsu, dan nafsunya belum mutmainnah. Kalau mutmainnah bukan murid lagi, udah sampai wasil, udah sampai terhitungnya. Nafsunya belum mutmainnah, masih lawamah, masih ngajak keburukan, tapi dia nggak mau. Ya nggak mau dikalahkan oleh syahwatnya. Ya, dia selalu berusaha untuk mengontrolnya, selalu berusaha untuk mengarahkannya dengan benar. Wala tahkum alaihil adat, dan tidaklah tahkum mengontrolnya atau menguasainya, juga bisa diartikan gitu. Al-adat, suatu adat istiadat bahasa kita. Oh ini udah adatnya begitu, nggak bisa. Kalau memang tidak baik dia nggak mau. Adat yang baik dia kerjakan, nggak apa-apa.
Ya, jadi nggak bisa dia dikontrol dengan adat. Oh ini udah adatnya begini udah, nggak bisa. Halal apa tidak, benar atau tidak, begitu. Yang dikontrol sama dia begitu. Kalau adat tersebut baik nggak masalah, Bismillah nggak masalah. Tapi kalau ada masalah di situ atau haram atau sesuatu yang nggak benar, nggak. Ya, berarti nggak dihukum atau dia tidak dikontrol oleh adat istiadat. Terus gimana dia? Kalamuhu dzikrun wa hikmah. Kalamnya kalau lagi ngomong zikir, mengingat Allah. Hikmah atau ilmu, kasih tahu kebaikan kepada orang. Gak mau, dia mahal untuk mengeluarkan kata-kata yang gak ada gunanya. Ngomong sesuatu gak pantas, gak ada gunanya, gak mau. Kalau mau ngomong yang manfaat, ya imma zikir atau hikmah, baik, ada manfaatnya untuk fulan atau walaupun bercanda tujuannya, ada niatnya, ingin nyenengin hati fulan, ingin biar lebih akrab dengan fulan atau mengambil hati fulan biar lebih baik. Tujuannya hikmah, ada maksud. Enggak ngomong begitu aja, enggak buang-buang omongan tanpa faedah. Kalamuhu dzikrun wa hikmah. Terus kalau diem gimana? Wasamtuhu fikratun wa ibrah. Kalau diem fikrah wa ibrah. Selalu bertafakur, langsung gerak. Tafakur tentang nikmat Allah, tentang pemberian Allah, tentang kekuasaan Allah, tentang terlalu tafakur. Wa ibrah, ngambil pelajaran dari segala sesuatu, itu diamnya dia begitu. Masya Allah. Ya, kalamuhu dzikrun wa hikmah, wa samtuhu fikratun wa ibrah. Diamnya tafakur dan mengambil pelajaran dari segala sesuatu. Yasbigu fi'luhu gaulah. Yasbigu, mendahului. Jadi perbuatannya mendahului ucapannya. Sebelum dia ngomong suruh begini, suruh begitu atau begini baik atau dia udah ngerjain. Udah gitu duluan. Yasbigu fi'luhu gaulah. Perbuatannya mendahului ucapannya. Berbuat dulu dia udah, baru ngomong. Kata Imam Haddad menafsirkan ucapan ini, ai idza azama ala fi'li khair yaf'aluhu qabla an yagulahu. Ini ya. Kalau dia bertujuan ingin berbuat baik nih, besok ana mau ngerjain gini. Sebelum dia ngomong, dia udah ngerjain dulu. Jangan ngumbar omongan dulu. Oh, ana ada niat begini nih, ana ada niat begini nih, ana pengen besok enggak ngerjain apa-apaan. Enggak, kalau seorang murid yang shadiq yang bagusnya ketika dia berniat sesuatu, besok ana mau ngerjain atau ini sebentar lagi mau ngerjain, kerjain dulu, jangan ngomong. Jadi perbuatannya mendahului omongannya. Itu salah satu tafsirnya yang beliau sebutkan. Wa yusaddiqu ilmahu amaluh. Dan amalannya itu, ilmunya itu membenarkan amalannya. Ini ada fi'il fa'ilnya muqaddam muakhar. Ya, wa yusaddiqu amalahu. Yusaddiqu ilmahu amaluhu. Jadi amalannya itu membuktikan ilmunya. Jadi ilmunya itu apa ya bahasa enak ya? Kef? Ilmunya membenarkan amalannya. Wa yusaddiqu ilmahu amaluhu. Amalannya itu membenarkan ilmunya, enggak sebaliknya. Ya, ilmunya membenarkan amalannya. Jadi dia ngerjain sesuatu, memang benar ini, memang sesuai ilmunya gitu. Perbuatannya sesuai ilmunya, itu artinya. Ini amalannya membenarkan ilmu yang dia punya. Benar-benar nyata, ilmu yang ada itu dibuktikan dengan amalannya gitulah. Bisa juga. Ilmunya atau ilmunya dibuktikan dengan amalannya. Syi'aruhu, tampaknya, yang tampak dari orang tersebut, syiar. Arti syiar itu baju bagian depan itu namanya syiar. Wadithar bagian-bagian dalam. Baju bagian dalam, daleman. Jadi kalau orang tampak tampilan seseorang itu dibilangnya syiarnya orang. Syiaruhu, yang tampak dari dia, al-khusyu' wal wagar. Khusyuk, kelihatan dari wajahnya.
ya orangnya khusyuk. Wal wagar, orangnya enggak sembrono dalam bergerak. Bergerakannya enggak. Karena pergerakan seseorang secara zahir yang sembrono menunjukkan kekurangan atau ketidakkhusyuan di dalam hatinya. Orang nih, nanti nggak lihat anak kecil lebih banyak aktif kan dibandingkan orang dewasa. Orang dewasa kalau dia bergerak seperti anak kecil dianggap apa? Dianggap konyol kan? Mungkin dianggap gila. Iya dong, terlalu overaktif ini. Ya kan? Bergerak dengan pergerakan yang nggak pakai akal. Dia bergerak aja. Itu anak kecil. Nah kalau orang gede begitu juga, makanya orang yang pintar, orang yang murid yang benar, sya'aruhul khusyuk wal wagar, nggak sembarangan, nggak suka gerak-gerak sesuatu yang nggak ada faedahnya, ya kecuali dalam bentuk olahraga dan bentuk itu nggak masalah. Tapi kalau dalam bentuk berjalan, gerubak lari-larian, lihat ya, hudu, tenang, karena itu menunjukkan ketenangan hatimu. Orang yang gerabak gerubuk gitu, ya nggak ada wakornya, ya suka lari jalannya. Kalau jalan begitu atau ngerjain sesuatu gerabak gerubuk gitu, itu nggak ada wakor, itu menunjukkan hatinya juga nggak khusyuk, nggak ada khusyuknya. Karena belum tentu orang yang wakor di dalam gerakannya kadang-kadang belum tentu khusyuk. Tapi kalau orang yang gerabak gerubuk dalam kerjaannya pasti nggak khusyuk. Ya. Terus beliau mengatakan waditharuhu. Nah tadi syiar, sekarang dithar. Syiar tampak luarnya, waditharuhu tampilan batinnya, at-tawadhu' wal inkisar. Memang hatinya diisi dengan tawadhu', merasa rendah hati, dan inkisar, selalu merasa kurang di hadapan Allah sehingga tampaknya khusyuk. Ya, ditharuhu tawadhu' wal inkisar. Bagian dalamnya dia adalah tawadhu', rendah hati, dan inkisar, selalu merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yatba'ul haqqa wa yu'thiruh. Dia selalu mengikuti yang benar dan mendahulukannya. Sifatnya harus begitu. Yatba'ul haqq. Mana yang benar diikutin, enggak bisa dibilang enggak gini, tapi kan ini maslahatnya atau ini lebih enaknya, enggak. Yatba'ul haqq. Dia ngikutin mana yang benar, diikuti sama dia. Salah ya salah, nggak mau diikuti. Wa yu'thiruh, dan mendahulukan itu, mendahulukan yang benar daripada yang lain. Wa yarfudul batil, dia menolak kebatilan, sesuatu yang nggak benar. Nah, ini nggak benar, nggak ikut, nggak ikut-ikutan, nggak mau. Wa yungkiruh, dan mengingkarinya. Ini nggak benar, diingkari sama dia. Terus sifatnya, hatinya bagaimana? Yuhibbul akhyar wa yuwalihim. Suka terhadap orang-orang yang baik. Orang-orang baik, orang-orang ahli masjid, orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang ahli majelis, hadir majelis, suka akhyar. Orang-orang yang baik, mulazim di masjid, akhyar, baik-baik, ulama as-salihin, dia suka. Yuhibbul akhyar wa yuwalihim, dan menjadikan mereka itu sebagai wala, bersahabat baik atau cinta atau mengikuti. Itu arti wala yang begitu banyak. Wala itu artinya macam-macam. Salah satu makna yang paling itu menjadikan mereka sahabat, akrab dengan mereka. Wa yabghadul ashrar, dan dia enggak suka, benci terhadap orang-orang yang berbuat kebatilan, kesalahan, ashrar, yang syar, ahli maksiat, dia enggak suka. Wa yu'adihim, dan memusuhi mereka. Musuh ini bagaimana? Arti mu'adah di sini bukan berarti memusuhi terus dia itu mencaci maki. Ya, memusuhi di sini ya dia enggak mualah, enggak akrab. Itu arti musuh di sini. Enggak dekat sama mereka. Enggak mau dekat-dekat sama orang-orang kayak gitu, enggak mau dia. Karena enggak suka. Bukan berarti yubghid di sini artinya benci sehingga dia mencaci, sehingga dia melakukan hal-hal yang frontal, enggak. Karena dia walaupun harus benci terhadap asyrar, tapi dia dituntut juga untuk mengharapkan kebaikan kepada mereka.
Masa orang nggak benci terhadap seseorang, mengharap kebaikan kepadanya, gimana itu? Berarti bencinya itu cuman sekedar benci untuk tidak mengikuti mereka, tidak mau diajak oleh mereka, tapi di dalam lubuk hatinya memiliki harapan dan memiliki keinginan untuk hidayah untuk mereka, mengharapkan kebaikan. Tapi untuk perbuatannya dan apa, dia benci, dia tidak ikuti. Terus gimana sifatnya lagi? Khubruhu ahsanu min khabarih. Tahu khubur? Khabar dan khubur. Khabar itu berita. Tapi kalau khubur itu kenyataannya, realita. Jadi realitanya, kenyataan dia lebih cakep dibandingkan kabarnya. Ente dengar fulan ini begini, fulan itu baik loh orangnya, fulan itu tawadhu. Pas ente lihat, oh, lebih daripada yang diceritakan. Ketika saya duduk dengannya, saya mengetahui dia, maksudnya dia lebih baik dibandingkan apa yang diceritakan orang. Khubruhu ahsanu min khabarih. Al-khubur berarti kenyataannya atau sesuatu yang dirasakan langsung lebih bagus, lebih baik dibandingkan yang dikatakan tentang dia. Wa mu'asyaratuhu, dan bergaul dengannya, atyab, lebih indah, lebih enak dibandingkan mengingatnya. Oh fulan itu begini loh, fulan ajib, orangnya baik, wah insya Allah dengar ceritanya seneng gitu. Pas kita duduk sama dia, wah lain lagi, lebih nikmat memang, beda. Ini murid shadiq kayak aulia ini, ya. Sifatul aulia, wal aulia fauqa hadza, di atasnya ini lagi. Tapi seorang murid yang shadiq, yang jujur sama Allah, dia akan diberi sifat oleh Allah seperti itu. Ya, karena dia berusaha memperbaiki terus akhlaknya, memperbaiki muamalatnya, memperbaiki keadaannya terus seperti itu. Makanya jadinya seperti itu. Lalu beliau mengatakan, kathirul ma'unah, kathirul ma'unah, banyak membantu, sering membantu, suka membantu. Gak bisa membantu pakai uang, bantu pakai tenaga, bantu pakai pemikiran, karena dia peduli dengan sesama. Bukan orangnya yang nafsi-nafsi, yang sendirian. Anak gak peduli, biarin aja orang. Enggak. Kathirul ma'unah, suka banyak membantu dia. Bantu dengan apa aja, pemikiran. Lihat kondisi gak bagus, anak ngasih saran begini dong. Atau bisa ini lagi ngerjain sesuatu yang baik, dia dengan tenaganya dia lakukan. Atau dengan hartanya yang dia punya. Kathirul ma'unah, sering banyak membantu. Khafiful mu'nah, tapi dia ringan di dalam biayanya. Maksudnya biaya ini, dia nggak suka ngerepotin orang, nggak ribet di dalam kehidupannya. Mu'nah itu kebutuhan pribadi dia. Khafif, ringan. Jadi kalau pergi sama orang nggak mau ngerepotin orang, nggak mau nyusahin orang, nggak mau yang ribet-ribet. Kan ada orang-orang yang sukanya ruwet aja, harus begini, kalau nggak begini harus begini. Itu thaqil mu'nah, ini beratnya orang, berat, mahal. Tapi kalau ada orang ringan, khafiful mu'nah, ya, ringan di dalam kebutuhan-kebutuhannya, dia nggak mau ngerepotin orang. Ba'idun 'anir ru'unah, jauh dari sifat-sifat tercela. Ru'unah, ya, hal-hal yang jelek, sifat-sifat tercela. La ilaha illallah. Aminun ma'mun, amin. Nah, orangnya jujur, amin. Orang yang jujur atau terpercaya, bisa jujur dan terpercaya. Ma'mun itu terpercaya, bisa dipercaya. Dianya jujur, orangnya bisa dipercaya. Orang nggak ragu, mau titip ini atau mau ngasih ini, tahu ini orang bakal amanat. Aminun ma'mun. Ya Allah, mana tuh orangnya kayak begitu? La yakdzib wa la yakhun, dia tidak bohong, tidak berkhianat. Masya Allah. Nggak mau bohong, nggak mau khianat. Sesuatu amanat punya orang, punya sesuatu, udah harus kembali pada tempat-tempatnya semua. Bohong enggak, dia jauh dari bohong. La bakhilan wala jabanan, dia tidaklah pelit dan dia tidak pengecut. Jaban artinya pengecut. Ya, dermawan, orangnya baik, orangnya mau berbagi dan bukan orang yang pengecut.
wala sabbaban wala la'anan, dan orangnya tidak suka mencaci maki. Fulan begini, fulan begitu, ngomongin orang aja. Nah, hobi jadinya. Bahan omongannya dia ngomongin orang. Wasab wasatam, la ilaha illallah. Enggak mau ngomongin doang, sekalian bumbunya. Mencaci ini, mencaci ini, ngomongin ini kayak binatang, ini kayak itu. Enak banget, enteng banget tuh lisan. Apakah begitu? Seorang muslim aja nggak begitu. Muslim yang sejati nggak begitu, apalagi murid. Yuridul akhirah, lisannya nggak maisub ahad. Nggak mencaci siapapun, bahkan orang yang jelek aja nggak mau dicaci. Memang asli jelek, nggak mau dicaci. Orang asli fasik nggak mau dicaci. Dikatakan Sayyidina Isa alaihissalam dengan rombongannya jalan, ngelihat bangkai, entah itu bangkai anjing atau bangkai babi, busuk, benar-benar bau busuk. Mereka semua busuknya, aduh betapa busuknya ini, bau ini, semuanya begitu. Kata Nabi Isa, tapi giginya putih, bersih. Loh, maksudnya apa? Maksudnya ngapain ente cari-cari kejelekannya? Udah bau, udah busuk, udah tahu. Ngapain dia omongin? Dia maunya ngelihat yang cakepnya, nggak mau ngelihat yang jeleknya. Lihat. Tapi ma abyadha law asnanahu. Betapa putihnya giginya tuh. Masya Allah, ngelihatnya yang cakepnya. Maksudnya begitu. Nggak sibuk dengan mencaci orang. Walaupun memang kenyataan itu orang kayak gitu misalnya. Nggak. Jangan sibukkan dirimu dengan seperti itu. La sabbaban wala la'anan. Nggak suka nyumpain orang. La'an. Apalagi bahasa orang Arab, maksudnya lafaz bahasa Arab tuh cepat gitu. La'an fulan, la'an fulan. Ya kalau Indonesia juga mungkin ada. Nyumpain orang, suka ngomong. Ini, semoga Allah hancurkan dia, Allah binasakan Allah. Itu apa? Kenapa ente seneng banget, hobi mendoakan penghancuran kepada orang? Coba ganti. Allah kasih hidayah, mudah-mudahan Allah kasih hidayah, Allah petunjuk. Ruginya apa coba ente? Nah, kenapa suka mendoakan orang yang engkau benci atau ente nggak suka dengan laknat atau dengan kehancuran? Kenapa seperti itu? Oh, karena dia banyak dosa. Tapi ente kan dituntut untuk tuhibbu li akhik ma tuhibbu li nafsik. Kalau engkau berada di dalam posisi seperti dia misalnya, ya kan orang nggak tahu keadaan orang. Misalnya engkau berada posisi seperti dia, apa harapanmu kepada orang? Apakah harapanmu orang-orang melaknatmu atau orang-orang mendoakanmu mendapatkan hidayah, petunjuk? Oh enggak dong, jangan dilaknat, udah jelek dilaknat lagi. Harusnya kan udah jelek, harusnya didoakan hidayah biar selamat gitu. Ente maunya begitu kan? Orang lain menggitukan dirimu, maka lakukan itu juga kepada orang lain. Ngapain sibukin diri untuk melaknat orang? Ya udah nyari ngorek-ngorek kejelekan orang, belum tentu benar 100%. Nah, Anda dapat dari mana? Katanya Anda lihat dari HP. Ya Allah, udah dapat informasi nggak jelas, udah gitu caci maki setiap hari. Terus untung ente kayak gitu. Untung dari mananya? Kalau seandainya informasi yang kau dapatkan itu salah, apa yang ente kalau ngomong di hadapan Allah? Kok ente bilang fulan begini? Ya Allah, Anda dapat informasi begitu. Dari mana ente tahu informasi itu benar? Ngomong apa ente? Ente tahu kenyataannya dia adalah orang yang benar, orang yang itu adalah fitnah. Orang-orang melakukan itu kepadanya. Ente mau ngomong apa depan Allah? Ya Allah, Anda udah terlanjur. Anda ngikutin aja arah orang. Nggak bisa, setiap orang bakal ditanya sama Allah. Jadi kalau ente nggak mencaci, ente nggak rugi sama sekali. Kalau ente lihat kabar jelek tentang seseorang, Allahumma hdihim ya Allah. Ya Allah kasih hidayah bagi mereka. Kalau benar memang mereka melakukan begini kesalahan, Allah yahdi. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah, kasih petunjuk, Allah berikan kebaikan, dibaikin keadaan mereka. Kan lebih enak begitu, aman di hadapan Allah. Ente tahunya dari mana orang itu salah? Anda nggak tahu dia salah apa enggak, cuman Anda doakan kebaikan aja. Wah, ente untung. Dianggapnya ente sedekah kepada dia. Karena ente setiap kali mendoakan seseorang, ente sedekah. Paham nggak nih? Ente setiap kali mendoakan orang kebaikan, ente sedekah kepada orang tersebut. Dia lagi berbuat baik, dinilai pahala sama Allah. Tapi kalau engkau melaknat seseorang, nggak dianggap baik. Allah akan lihat, ente bener nggak ngelaknat dia itu kenapa? Nah, ditanya sama Allah. Kok bisa ente bilang kayak gitu? Ada apa?
Oh kan Anda dapat informasi dia berbuat gini. Dari mana ente dapat? Apa benar itu omongan? Kenyataannya begini kata Allah. Ayo gimana? Makanya pasti rugi kalau melaknat. Tapi nggak bakal rugi kalau mendoakan kebaikan. Tapi juga jangan muji-muji. Orang nggak benar, orang gini puji-puji aja. Enggak, anak sih maunya muji. Muji juga nggak benar, ente bakal ditanya kalau muji juga. Ente puji dia seperti ini. Emang ente tahu dia? Ini lihat dia? Ente tahu kan? Nah, repot lagi. Jangan dipuji, jangan dilaknat. Kecuali orang-orang yang udah jelas dipujinya untuk yang dipuji. Kalau laknat jangan melaknat siapapun. Bahkan iblis aja nggak usah dilaknat. Ngapain ente? Sibuk ngelaknat iblis. Katanya, la takun mimman yal'anul iblis bilisanihi wa yatba'uhu bi af'ali. Wa yatba'uhu bi awamiri. Janganlah engkau jadi orang yang lisannya ngelaknat iblis, tapi perbuatannya ngikutin iblis. Ngapain? Mendingan ente nggak ngikutin dia, dia lebih sewot, lebih kesel dibandingkan ente ngelaknat dia. Iblis kalau disuruh, mana yang lebih bikin susah, bikin dia kesel? Orang ngelaknatmu tapi belum tentu ngikutin, atau orang yang nggak ngikutin arahanmu dan dia melanggar, ngikutin Nabi, dia lebih kesel nih orang. Oh, laknat sih, ana udah laknat sama Allah. Apalagi ente, nggak perlu dari ente. Iya kan? Nggak menambah. Ngapain sibukin hal tersebut? Kalau wala sabbaban wala la'ana wala yashtaghil an buddih, dan seorang murid itu tidak pernah mau sibuk sesuatu yang nggak ada perlunya. An buddihi, la yashtaghil an buddihi, sesuatu yang nggak penting. Nggak mau dia sibuk dengan sesuatu yang tidak penting. La ilaha illallah. Wala yashihhu bima fi yadihi tayyibut tawiyah. Hakada. Ya. Biar sampai situ dulu kita pembahasan kita. Nanti insyaallah dalam pertemuan malam ini setelah tarawih kita akan melanjutkan lagi insyaallah tentang sifat seorang murid yang hendaknya kita menuntut diri kita untuk berbuat seperti itu, sedikit demi sedikit. Oh yang ini ana bisa nih dikit-dikit, yang ini. Oh yang ini ana belum bisa, kemudian ana usahakan. Begitu. Terus berusaha. Maksudnya beliau memberitahukan ini bukan mau mempermalukan kita. Tuh biar nih ente enggak usah ngaku-ngaku deh. Ente belum bisa begini juga. Jangan begitu, enggak. Tujuannya nih orang yang jujur tuh seperti ini. Bisa ente begini, ana belum. Ya udah, usaha dong. Ikuti dong. Ada sebagian sifat ana punya, ya tambahin. Biar semuanya punya, bukan cuma sebagian. Begitu. Ya. Nas'alullah an yuwaffiqana likulli khair wa yu'amilna mu'amalat ahlil khair wa yuwaffiqna kama yuwaffaqa bihi awliya'ahu wa asfiya'ahu wa yasluk bina fi masaliki ahli taqwa. Allahumma rabbana fasluk bina sabila rijalin saluku fit tuqa tariqan sawiyah wahdina rabbana lima qad hadaita as-sadatal arifin أهل المزية واجعل العلم مقتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهواء والدنية على هذه النية وكل صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة.